So who's next? Suatu hari, Alec dan teman-temannya akan pergi naik pesawat. Tiba-tiba, ada dua orang wanita meminta Alex untuk bertukar tempat duduk. Alec pun memberikan tempat duduknya dan duduk di samping temannya Todd. Saat akan lepas landas, tiba-tiba pesawat berguncang keras. Namun, pramugara dan pramugari tetap menyuruh mereka semua untuk tenang, karena itu adalah hal yang wajar pada saat pesawat akan lepas landas. Mereka pun berusaha untuk tetap tenang, walaupun sebenarnya merasa sangat cemas. Sampai tiba-tiba terjadi goncangan selanjutnya dan cukup parah. Semua alat bantu pernapasan mulai keluar, dan ada dari mereka yang bahkan tertarik keluar pesawat. Alec mulai sangat ketakutan dan akhirnya pesawat pun meledak. Tiba-tiba saja Alec tersadar dari tidurnya dengan penuh keringat dingin. Ia dikagetkan saat melihat dua orang wanita memintanya untuk bertukar tempat duduk, sama seperti yang terjadi dalam mimpinya. Sontak, ia pun langsung mempercayai bahwasannya apa yang terjadi dalam mimpi akan menjadi kenyataan. Alec langsung histeris berteriak kalau pesawat tersebut akan meledak dan dia ingin turun dari pesawat tersebut. Semua orang berusaha untuk menenangkan Alec, sampai tiba-tiba ada seorang penumpang yang merasa terganggu dan mulai terpancing emosi ingin memukul si Alec. Akhirnya keributan pun terjadi dan mereka dipaksa turun dari pesawat tersebut. Bahkan ada seorang penumpang wanita yang percaya dengan kata-kata Alec, ikut turun dari pesawat karena takut kalau hal yang Alec katakan itu benar akan terjadi. Pihak keamanan bandara mencoba menenangkan mereka dan melarang mereka untuk kembali naik ke pesawat. Bagi mereka yang dipaksa turun dari pesawat, merasa sangat kecewa dan marah terhadap Alec. Bagaimana mungkin sebuah pesawat yang terlihat baik-baik saja bisa meledak hanya karena si Alec melihatnya dalam mimpi? Sampai akhirnya, tiba-tiba pesawat itu benar-benar meledak. Mereka pun kehabisan kata-kata melihat apa yang baru saja terjadi. Get off him, jerk! Hey, Alex, stop it! Plane! It's gonna blow up! It's gonna blow up! Hey, fuck you! Oh shit! You're paying for my trip, Brownie. What's wrong with that plane? Pihak FBI mulai menanyai mereka semua tentang bagaimana caranya mereka bisa membuat kerusuhan dan tahu kalau pesawat tersebut akan meledak. Kebanyakan dari mereka mengaku hanya tidak sengaja terseret dari kericuhan yang dibuat si Alec. Dan Alec hanya berkata dia juga tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ia hanya seperti melihatnya benar-benar terjadi dalam penglihatan mimpinya. Akhirnya mereka pun dijemput oleh keluarga masing-masing. Selang beberapa hari setelah kecelakaan pesawat yang menewaskan banyak korban, Todd teman Alec hendak bercukur, tapi tanpa sengaja membuat luka di wajahnya. Ia pun mencoba membersihkan luka dan menyalakan radio, tapi tanpa ia sadari ada sebuah cairan yang perlahan mendekatinya dan hampir terinjak. Alec mematikan radio dan mengangkat jemuran di kamar mandi, tapi sialnya, ternyata tanpa sengaja ia menginjak cairan licin tersebut dan ia pun terjatuh. Lehernya terlilit oleh tali jemuran tersebut. Ia mencoba untuk bangun, tapi sialnya kakinya tidak dapat berpijak dengan benar karena permukaan lantai yang licin. Ia pun mencoba mengambil gunting untuk memotong tali, tapi sialnya ia sudah terlanjur kehabisan nafas dan akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, Alec mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun pergi ke rumah Todd, tapi saat sampai di rumahnya, ia dibuat kaget dengan adanya ambulan yang mengangkut sebuah jenazah. Ia pun bertanya kepada orang tua Todd apa yang terjadi dan di mana Todd sekarang. Orang tua Todd bilang kalau dia bunuh diri
karena merasa bersalah atas kematian teman-temannya di pesawat. Tapi Alec tidak mempercayai hal tersebut dan berkata kalau itu tidak mungkin terjadi. Keesokan harinya, Alec datang menemui si penumpang wanita atau Claire yang percaya pada kata-katanya saat ia di pesawat dan ikut turun dari pesawat tersebut. Alec bertanya kenapa dia bisa percaya padanya, padahal selama ini di fakultas mereka tidak pernah akrab, bahkan tidak pernah berbicara sama sekali. Claire hanya berkata kalau dia memang tidak melihat apa yang Alec lihat dalam mimpinya. Tapi ia dapat merasakan apa yang Alec rasakan saat itu, hingga membuat hatinya tergerak untuk mempercayai kata-kata Alec. Mereka pun mulai membahas tentang kematian Todd yang tidak wajar. Akhirnya, diam-diam mereka datang ke tempat mayat Todd, mencoba mencari tahu sesuatu tentang alasan kematian Todd. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh gerakan Todd, dan di sana ada seorang petugas mayat yang sedang menangani mayat Todd. Dia menjelaskan bahwa itu adalah refleks dari saraf Todd ketika ia melakukan prosedur perawatan mayat dengan memasukkan bahan kimia. Alec juga bertanya tentang bercak di leher Todd. Kenapa bisa seperti itu? Petugas mayat mengatakan kalau itu bercak bekas dia menarik kabel. Seketika itu Alec beranggapan jika sebenarnya Todd waktu itu berusaha untuk melepaskan kabel dari lehernya, dan itu berarti kalau ini bukanlah bunuh diri. Lalu kemudian si petugas mayat berkata, sekeras apapun kau menghindari kematian, dia akan datang sampai padamu. Tapi kemudian Alec berkata kalau mereka telah berhasil menghindari kematian waktu di pesawat. Kini ia hanya perlu menghindarinya lagi. Lalu kemudian petugas mayat berkata, kau tidak akan bisa terus-terusan menghindari kematian. Jangan buat kematian semakin murka. Mendengar hal itu, mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Mereka kembali membahas tentang tanda-tanda sebelum kematian itu datang. Pertama, Alec memperoleh tanda robekan kertas bertuliskan Todd, dan setelahnya Todd meninggal. Mereka berusaha keras mencari tanda-tanda kematian selanjutnya. Dari jauh, Carter dan Terry melihat mereka sedang berbicara. Carter yang masih kesal terhadap Alec langsung datang menghampiri dan membuat keributan. Terry mencoba menenangkan Carter, tapi tetap tidak bisa, hingga akhirnya ia muak dengan tingkah Carter dan hendak pergi meninggalkan mereka. Tapi sialnya, ia malah tertabrak kendaraan yang lewat dan akhirnya meninggal dunia. Orang tua Alec nampak khawatir melihat keadaan anaknya, tapi Alec berkata kalau dia baik-baik saja. Lalu tiba-tiba, ia mendengar siaran di televisi yang mengatakan kalau FBI sudah menemukan penyebab terjadinya ledakan pesawat tersebut. Ledakan tersebut berawal dari kebocornya cairan yang menjalar ke tiap mesin, hingga akhirnya pesawat pun meledak. Alec yang melihat itu langsung menjabarkan tiap lokasi arah bocornya cairan tersebut. Dan benar saja, awal mula kebocorannya berawal dari tempat duduk Todd, kemudian ke Terry, dan ke Nyonya Luton. Seketika itu Alec mulai paham tentang pola ataupun urutan kematian yang akan terjadi selanjutnya. Ia pun bergegas datang ke rumah Nyonya Luton untuk memeriksa keadaan. Nyonya Luton yang melihat Alec justru malah menelepon FBI, dan akhirnya Alec pun ditangkap dan dibawa ke kantor. Saat ditangkap, mereka menanyai Alec mengapa malam-malam ada di kediaman Nyonya Luton. Alec pun menjelaskan semua yang terjadi, termasuk tentang pola kematian selanjutnya yang ia temukan. Tapi para FBI tersebut enggan untuk mempercayai kata-kata Alec dan menyuruh Alec untuk pergi. Di sisi lain, Nyonya Luton yang dihantui rasa takut mulai memanaskan air dan menuangnya ke dalam gelas. Tapi tiba-tiba ia kaget dan membuang isi air panas tersebut. You're out of here. Pretty soon you'll be gone. Ia pun mengambil minuman dingin dari kulkas dan menuangkannya ke dalam gelas tersebut. Tanpa ia sadari, gelas tersebut mulai retak dan airnya menetes kemana-mana. Tanpa sengaja, air tersebut menetes ke monitor visi dan menyebabkannya meledak. Pecahan kacanya melukai leher Nyonya Luton. Ia mencoba mencari sesuatu untuk menahan luka di lehernya, tapi sialnya, api muncul dari monitor tersebut.
kemudian menjalar ke kompor dan botol miras hingga akhirnya menyebabkan ledakan. Nyonya Luton terjatuh dan hendak mengambil kain. Tapi lebih sialnya lagi, ternyata ia juga malah menarik pisau dari tempatnya dan terjatuh tepat di atas tubuhnya. Di sisi lain, Alec yang mulai merasakan ada hal yang tak beres, langsung bergegas ke rumah Nyonya Luton. Sesampainya di sana, ia dikagetkan dengan melihat keadaan Nyonya Luton. Ia hendak menolong, tapi lagi-lagi terjadi kejadian yang tak terduga. Tiba-tiba saja, rak ambruk dan terjadi ledakan yang menyebabkan sebuah kursi menimpa pisau yang menancap di tubuh Nyonya Luton. Alec refleks bergegas mengangkat kursi dan mencabut pisau tersebut. Tapi sayangnya, nyawa Nyonya Luton tidak dapat tertolong dan seketika itu Alec berlari keluar rumah dan rumah pun meledak. Tak lama setelah itu FBI datang menemui Claire. Mereka menanyakan keberadaan Alec karena curiga jika Alec terlibat atas kejadian yang selama ini terjadi. Tapi Claire berkata kalau dia tidak tahu dan dia sudah beberapa hari tak bertemu bahkan tak berbicara dengan Alec. Kemudian FBI pun pergi dan menyuruh Claire untuk menghubunginya jika ada kabar mengenai keberadaan Alec. Pada suatu malam, Claire mengajak Carter dan Billy untuk bersama-sama menemui Alec karena dia tahu urutan kematian selanjutnya. Mereka pun berkumpul di dalam mobil Carter dan membahas tentang rentetan kematian yang terjadi pasca ledakan pesawat. Di sisi lain, Carter merasa bahwa dialah yang akan menentukan kematiannya sendiri, bukan orang lain. Carter mulai menyetir mobil dengan ugal-ugalan dan hendak membawa mati mereka semua. Mereka mulai panik dan menyuruh Carter untuk menghentikan kegilaannya. Daripada berbuat seperti itu, Alec menyarankan untuk mencari solusi menghindari kematian tersebut. Tapi Carter tidak mau mendengarkan mereka. Sampai akhirnya mereka berhenti di rel kereta api. Mereka semua panik dan saling menyuruh untuk bergegas keluar sebelum kereta api tersebut datang dan menabrak mereka. Alec, Claire, dan Billy berhasil keluar. Tapi saat Carter akan keluar, tiba-tiba sabuk pengamannya macet dan tidak bisa dibuka. Seketika itu Alec bergegas membantu Carter untuk keluar. Dan di detik-detik terakhir, akhirnya Alec berhasil menyelamatkan Carter. Billy yang mengira hal itu sudah berlalu, tiba-tiba berjalan mendekati kereta dan meluapkan emosinya. Tiba-tiba saja ada puing-puing bekas mobil yang melesat hingga memotong lehernya dan dia pun meninggal dunia. Di sisi lain, Alec mulai semakin yakin dengan asumsinya bahwasanya kematian itu bisa dihindari. Karena menurut dari pola yang ia temukan, urutan kematiannya adalah Todd, Terry, Nyonya Luton, Carter, Billy, dirinya, dan Claire. Tapi kini ia berhasil menyelamatkan Carter. Dan ia mulai mempersiapkan diri untuk menyelamatkan dirinya dan Claire. Alec mulai membuat pencegahan dari segala macam kemungkinan penyebab kematian. Ia menutup semua benda-benda tajam dan menaruh air di dekat api. Saat ia sudah bersiap, ia kembali teringat bahwasanya saat di pesawat ia bertukar tempat duduk dengan Claire. Dan dengan kata lain, yang selanjutnya akan meninggal adalah Claire. Ia pun segera bergegas menemui Claire. Tapi sialnya, ia bertemu dengan FBI yang mencarinya. Ia pun lari menggunakan perahu rakit. Tapi FBI terus mengejarnya dan Alec pun terus berlari sambil menuju tempat Claire. Di sisi lain, tiba-tiba saja petir menyambar tiang listrik dekat rumah Claire. Ia melihat anjingnya sedang menggonggong ke arah kabel listrik yang putus dan tidak bisa kemana-mana karena lehernya yang masih diikat. Merasa sangat khawatir, Claire langsung menghampiri anjing peliharaannya dan berusaha melepaskan ikatannya kemudian menariknya menjauh. Tapi hampir saja ia tertimpa. Di sisi lain, Alec yang lari dari kejaran FBI tak sengaja tertimpa pohon yang rubuh karena petir dan hampir saja kehabisan nafas. Para FBI kehilangan jejak Alec dan dari arah lari Alec, para FBI menduga jika Alec sedang bergegas ke tempat Claire. Claire berhasil melepaskan ikatan anjing tersebut. Tiba-tiba tempat air jebol dan kabel listrik terombang-ambing di atasnya.
Clear dan anjingnya langsung berlari menghindar. Clear memanjat tembok dan kembali masuk ke dalam rumah. Ia berlari menghindari kabel listrik menuju mobil miliknya. Saat ia hendak menyalakan mobil, tiba-tiba palang besi jatuh dan hampir menimpanya. Akhirnya Alex tiba di tempat Clear dan melihat Clear sedang dalam bahaya. Ia berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Clear. Bahkan ia sampai mengambil kabel listrik dengan tangan kosong supaya mobil Clear tidak meledak. Dia pun tak sadarkan diri dan tangannya terbakar. Alex. Shit, not breathing. Oke, itu dia alur cerita film kita kali ini. Gimana menurut kalian? Cukup menegangkan bukan? Komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah subscribe. See you in the next video.